Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat bisa memeluk agama Islam, karena dengan adanya agama Islam yang kita peluk saat ini, kita sudah memiliki satu tiket untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum ketahui sendiri bahwa ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak Islam, tidak beragama Islam, maka dia akan disiksa di api neraka kekal abadi ya. Maka dari itu kita harus bersyukur pada saat ini kita dapat memeluk agama Islam. Itu merupakan nikmat yang paling berharga pada diri kita. Kemudian selanjutnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, yaitu nikmat kesehatan. Karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas, di antaranya beribadah, kemudian bisa sholat, berpuasa, bisa membantu orang tua, bisa berolahraga, bisa menuntut ilmu, ya, bisa bekerja. Itu semua karena nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita hadiahkan, kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Anak-anak Ustadz kelas 12 SMA Ulunuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, di sini Ustadz sebagai wali kelas antum ingin menyemangati antum ya. Antum harus selalu semangat belajar ya. Antum harus selalu berbenah dari hari ke hari, harus menjadi orang yang lebih baik. Antum nanti bakal menjadi seorang ayah, seorang orang tua, menjadi orang tua ya. Maka antum harus berbenah diri dari sekarang, biasakan dari sekarang untuk menjadi orang baik ya. Ustaz di sini menasihati bukan berarti Ustaz orang yang sempurna, Ustaz tidak memiliki kekurangan, namun Ustaz karena peduli ya. Karena antum semua sudah Ustaz anggap menjadi anak Ustaz, anak didik Ustaz ya. Seorang guru, seorang Ustaz yang sayang atau peduli kepada anaknya pasti akan menasehati dan akan merasa marah jika anak didiknya tidak melakukan hal-hal yang baik ya. Kalau seorang guru atau ustadz sudah diam saja kepada seorang muridnya mau berbuat jahat, berbuat maksiat, ustadz itu diam saja, maka ustadz itu tidak sayang kepada muridnya. Orang tua antum juga seperti itu. Ketika orang tua antum merepet, ya, cerewet, suka menegur kalau antum salah, ya, suka memberi nasihat, itu tandanya orang tua antum sayang kepada antum. Kalau antum didiami, ya, 1 hari, 2 hari, bahkan sampai seminggu, 2 minggu, antum didiami, nah itu udah tandanya orang tua antum sudah tidak peduli sama antum. Mau antum itu jadi orang jahat, mau antum itu tidak pulang ke rumah ya, mau antum itu kecelakaan, orang tua tidak peduli lagi tuh ya. Kalau orang tua sudah tidak peduli, nah seperti itu dia diam. Nah begitu juga ustadz di sini ya, menegur antum bahkan sampai marah kepada antum, itu tandanya sayang kepada antum. Kemudian anak-anak Ustadz, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang olahraga softball ya, olahraga softball, tentang cara peraturan permainannya. Namun di sini akan ada kelanjutannya karena pada video yang kemarin belum selesai ditayangkan semuanya ya. Baiklah, untuk anak-anak Ustadz tidak perlu panjang lebar lagi ya, kita lanjutkan saja
materinya ya. Ustadz di sini akan menampilkan video yang disampaikan oleh saudara atau abang antum ya, abang kita. Ya, di sini bukan Ustadz yang tampil tapi orang lain. Kebetulan Ustadz belum terlalu paham tentang olahraga softball ini ya. Seperti antum ketahui ya, kalau ada yang kita tidak ahlinya maka kita tidak boleh berbicara di situ ya. Maka di sini Ustadz juga memohon maaf, Ustadz masih memiliki banyak kekurangan ya. Maka dari itu Ustadz di sini dibantu oleh saudara kita ya. Langsung saja Ustadz putar videonya. Selamat menikmati. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita akan menentukan yang mana tim penyerang dan yang mana tim bertahan. Kita anggap saja A sama dengan menyerang, B bertahan. Ya, jelas ya? Oke. A menyerang. Jadi tugasnya A adalah yang di sini dia hanya memukul dan lari. Oke. Bagaimana caranya menghasilkan poin? Pemain yang akan menyerang bisa menghasilkan poin apabila dia berhasil kembali ke home plate. Ya. Jadi di sini dia nanti akan memukul bola, kemudian akan berlari ke base 1, base 2, base 3 dan kembali ke home plate. Tapi tidak semudah itu. Masih ada regu penjaga yang akan menahan untuk tidak bisa kembali ke home plate atau mematikan lawan penyerang. Baik. Selanjutnya, oke, kita masuk ke pemain bertahan. Pemain bertahan ini tugasnya hanya mematikan lawan, ya, mematikan lawan. Berapa lawan yang akan dimatikan sehingga mereka tidak bertahan saja, hingga masa mereka mau bertahan tidak bisa menyerang ya. Mereka harus mematikan 3 lawan dan pemain yang mati nanti berada di sini. Kotak di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke permainan. Bagaimana cara menghasilkan poin? Kita ambil satu contoh. Pemain A yang menyerang ya. Anggap saja ini nomor punggung 1 ya. Nomor punggung 1 memukul, siap memukul. Dan bola dipukul jauh sampai ke sini. Dan dia berlari ke base 1 hingga di base 2. Oke. Sampai sini dulu. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara mematikan lawan? Ya. Bagaimana cara mematikan lawan supaya dia tidak menghasilkan poin? Baik. Caranya adalah ada 3 cara dari pemain bertahan mematikan lawan. Kemudian ada 2 kesalahan sendiri dari si pemukul. Baik. Cara yang pertama adalah apabila seorang pemukul sudah memukul bola dan bola jauh ke sini, ke pemain nomor 8 misalnya. Pemain nomor 8 berhasil menangkap bola dengan menggunakan glove, satu tangan. Apabila bola hasil pukulan melambung kemudian ditangkap tanpa ada pantulan sedikit pun, pemain yang memukul tadi mati, ya, out, mati 1 di sini, mati 1. Kemudian cara mematikan lawan yang kedua, yaitu dengan menghentikan di base. Misalnya sekarang, anggap ini sudah mati ya, mati. Pemain nomor 2, kita buatkan kasus dulu ya, biar kalian lebih paham. Pemain nomor 2 memukul keras dan tapi dia agak ragu-ragu ini.
Kalau saya lari mungkin saya berhasil dimatikan nanti, sehingga dia memukulnya sampai sini, lari ke base 1. Oke, boleh. Kemanapun lari ke base 1, base 2, base 3 sampai home plate pun bisa, asalkan tidak mati. Selanjutnya, anggap pemain nomor 2 sudah di sini ya. Pemain di sini. Oke. Selanjutnya, pemain nomor 3. Pemain nomor 3 akan memukul selanjutnya. Akan memukul. Kemudian bola menuju ke pemain nomor 9 misalnya. Pemain nomor 9. Otomatis pemain yang sudah ada di base 2 tadi akan berlari, asalkan bola tidak dipegang oleh penjaga base. Karena kalau sudah dipegang oleh penjaga base, otomatis permainan tidak bisa berlanjut lagi. Artinya pemain menyerang tidak bisa berlari lagi. Pemain nomor 3 memukul bola sampai sini misalnya, set ke penjaga nomor 9, berhasil ditangkap dengan bola tadi memantul ya. Kalau langsung ditangkap kan mati, tapi bolanya memantul misalnya. Kemudian pemain yang ada di base 1 lari ke base 2, kemudian pemain nomor 3 tadi akan berlari ke sini. Akan tetapi pemain nomor 9 mengumpankan bola ke penjaga base 1, sehingga bola lebih cepat ditangkap oleh penjaga base 1. Pemain ini baru lari setengah, sehingga pemain penjaga berhasil menangkap bola dan menginjak base. Itu artinya pemain yang berlari tadi out atau mati, tidak bisa bermain lagi. Intinya begini sederhananya, siapa yang lebih dahulu menginjak base itu yang menang. Nah, sederhananya seperti itu. Apabila pemukul tadi dengan memukul cepat berlari, kemudian bola masih ada di luar, oke, dia aman di sini. Akan tetapi apabila penjaga sudah berhasil menangkap bola, kemudian diumpan ke sini, pelarinya belum sampai B1, dia akan mati. Sudah 2 ya. Yang ketiga ini dengan cara di tip namanya. Bola ditip atau mengenakan ke tubuh pemain penyerang. Saya buatkan lagi kasusnya ya. Hapus saja ini dulu. Baik. Nanti anggap saja ini adalah pemain nomor 4. Nomor 4 ya, pemain nomor 4 akan memukul sekarang ya. Pemain nomor 4 akan memukul bola. Baik. Misalnya dia memukul ke arah sini. Ini ya. Atau ini. Set, pukul. Bolanya jatuh di sini dan dikejar sama pemain nomor 6. Karena dia yakin, saya yakin bisa sampai home run. Saking yakinnya ini. Dia sudah berlari ke base 1, berlari ke base 2 dan akan berlari ke base 3. Akan tetapi sudah ada pemain penjaga nomor 6 yang akan mematikannya. Dia sudah mengambil bola. Contohnya, dia mengambil bola, pemain nomor 6 mengambil bola seperti ini. Kemudian tinggal dikenakan saja, sentuh saja badannya. Begitu, disentuh badannya oleh penjaga base 6. Pelari yang tadi baru sampai setengah misalnya, sampai sini. Kemudian disentuh badannya, bukan dilempar ya. Kalau dilempar sakit. Ini berat ya. Tinggal disentuh begini itu sudah mati. Ya. Udah ditip namanya itu. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu kesalahan dari pemain itu sendiri. Baik. Kesalahannya misalnya dia tidak berhasil memukul bola selama 3 kali dalam zona strike tentunya. Apa sih zona strike itu, Pak Guru? Baik.
Zona strike itu adalah batas lemparan ya. Batasnya itu dari pundak sampai lutut kaki. Apabila bola mengarah ke bagian ini atau di dalam pundak sampai lutut kaki, itu bola masih dikatakan zona strike. Akan tetapi bila bola melambung, misalnya di atas kepala atau di bawah lutut, itu namanya ball. Kesalahan yang dilakukan oleh pelempar ya, atau pitcher tadi. Baik. Selanjutnya, kalau dia melakukan kesalahan pukulan, misalnya sekarang memukul ya, memukul selama 3 kali ini, 1 tidak kena, kemudian 2 tidak kena juga, 3 tidak kena juga, akhirnya dia harus out dari permainan, dia mati ya. Di sini tempatnya. Kemudian itu tadi sudah 4. Yang kelima, sebentar dulu saya tuliskan di sini. Yang kelima, seorang penyerang akan mati apabila melakukan double di base maksudnya. Baik, seperti ini ya. Misalnya sekarang, anggap aja pemain nomor 4 tadi memukul ya, memukul bola dan hinggap di base B1, anggap aja di sini. Hinggap di sini di B1. Kemudian pemain nomor 5 selanjutnya akan memukul bola. Pemain nomor 5 memukul bola, berhasil memukul bola dan berlari ke base 1 juga. Akan tetapi di sana pemain nomor 4 tadi, di sini ada pemain nomor 4 sudah berdiri di base 1, dia tidak berlari karena dia ragu-ragu, sedangkan pemain nomor 5 juga berlari ke base 1. Sehingga apa yang terjadi di sana? Double. 2 pemain berada di 1 base. Itu tidak dibolehkan dalam peraturan. Nanti kita bahas peraturan di terakhir. Tidak diperbolehkan dalam peraturan, sehingga pemain tersebut harus menyingkir. Pemain yang harus pergi adalah pemain yang tidak berlari atau yang hinggap tadi, hingga harus tersingkirkan dan berada di sini. Tuh. Nah, seperti itulah 5 cara untuk mematikan lawan atau menyingkirkan lawan. 2 kesalahan dari diri sendiri dan 3 dari upaya tim bertahan. Baik, seperti itulah video pertama kita. Nanti kita akan lanjut ke part 2-nya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah video tentang materi softball sudah kita lihat sama-sama ya. Selanjutnya mudah-mudahan anak Ustadz bisa mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh abang kita ini ya. Afwan sekali lagi, bukan Ustadz yang menyampaikan, karena Ustadz masih minim ilmu di olahraga softball ini. Berhubung Ustadz waktu kuliah S1 sampai kuliah S2 tidak mempelajari adanya mata kuliah tentang olahraga softball ya. Kalau sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja itu ada Ustadz pelajari. Kalau untuk materi softball ini tidak ada Ustadz pelajari ya. Jadi Ustadz masih awam juga tentang olahraga softball ini. Mudah-mudahan anak Ustadz bisa memakluminya ya. Kemudian Ustadz harap antum semua harus tetap semangat belajar ya. Tetap mengikuti proses daring di sekolah Ulun Nuha. Apalagi untuk 2 minggu ke depan mungkin ya. 2 minggu ke depan, tidak sampai sebulan lagi kita akan melakukan proses daring melalui Zoom. Jadi antum bisa melihat Ustadz, Ustadz pun bisa melihat antum ya.
Maka dari itu Ustaz harap antum semua harus tetap semangat belajar, ya. Jangan melihat atau melakukan hal-hal yang negatif, karena itu akan mengurangi semangat antum untuk belajar dan beribadah. Contohnya saja saat ini adanya demonstrasi, ya, karena menuntut ketidakadilan, seperti itu, ya, menuntut ketidakadilan. Ya, kita akui sendiri saat ini memang pemerintah belum adil, namun cara merubahnya tidak dengan cara seperti demonstrasi, karena demonstrasi itu dilarang oleh agama Islam. Karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya. Mudaratnya atau keburukannya yaitu merusak fasilitas-fasilitas umum seperti jalanan, bangunan yang ada di pinggir jalan, toko-toko yang ada di pinggir jalan, merusak pengangkutan, ya, membuat luka atau bahkan sampai nyawa bisa hilang. Kalau demonstrasi ini nyawa bisa hilang. Kemudian mudaratnya apa lagi? Mudaratnya ibadah nanti bisa terbengkalai. Ketika demonstrasi itu banyak orang yang tidak sholat, kan? Ketika azan dia tidak sholat. Nah, seperti itu. Lebih bagus membantu orang tua di rumah, ya, memperingankan pekerjaan orang tua. Mungkin orang yang demonstrasi itu orang tuanya tidak dibantunya di rumah, pekerjaan orang tuanya banyak, orang tuanya mungkin membutuhkan bantuannya, tapi dia malah demonstrasi, ya. Maka dari itu perlunya kita belajar ilmu agama ini agar kita tahu jalan yang baik mana jalan yang buruk, ya. Pada era Presiden Soeharto, ya, antum tahu Presiden Soeharto kan, presiden kedua setelah Presiden Soekarno, ya. Ya, seperti itu juga beliau turun jabatan karena dilengsarkan atau didemonstrasi oleh masyarakat, sampai ada yang meninggal pada saat itu, 11 atau 13 mahasiswa, ya, meninggal karena keributan dengan para aparat. Namun alhasil mereka yang demonstrasi pada saat itu menginginkan kembali adanya kepemimpinan seperti Presiden Soeharto, ya. Karena pada saat itu apa-apa barang-barang atau bahan-bahan sembako, ya, atau barang-barang yang diperjualbelikan itu masih sangat murah, ya. Tidak seperti saat ini. Namun, ya, itu tadi masyarakat tetap kurang bersyukur, ya. Kurang bersyukur. Maka dari itu benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita bahwa pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Kalau rakyatnya buruk, ya pemimpinnya buruk. Kalau pemimpinnya bagus, itu sudah pasti cerminan dari rakyat yang bagus, ya. Contohnya saja kita lihat Arab Saudi, ya, tidak ada demonstrasi, makmur mereka karena mereka lebih taat ibadah daripada kita, ya. Meskipun banyak kekurangannya negara Arab Saudi itu, banyak kekurangannya, tapi jauh dari Indonesia. Padahal mereka itu hanya mengandalkan haji dan minyak, ya. Tapi lihat semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang, makmur rakyatnya. Kalau kita banyak sumber daya alamnya, dari gas, minyak, ikan, tanam-tanaman, perkebunan, banyak sekali. Tapi tidak bisa kita mengelola itu karena apa? Tidak ada keberkahan pada negara kita ini, ya. Semua malas ibadah. Kalau suruh berbuat maksiat cepat. Kalau orang bagi-bagi barang gratis, sembako gratis, cepat datang. Tapi kalau Allah suruh sholat, panggilan azan, tidak ada yang datang. Panggilan demo cepat datang. Rame kalau panggilan demo itu, kan. Jihad katanya, jihad entah siapa yang dijihad, enggak tahu kita. Siapa yang diperangi? Aparat-aparat itu, aparat-aparat yang beragama Islam juga. Bahkan Ustadz pernah melihat sendiri, ya, mendengarkan itu ada seorang ayah, dia seorang brimob,
polisi mengawal demonstrasi. Yang demonstrasi tahu siapa? Yang demonstrasi bukan temannya atau tetangganya, anak kandungnya yang demonstrasi. Nah, antum bayangkan coba itu. Itu bagaimana kalau anaknya tertembak oleh dirinya sendiri. Nah, itu kan bisa bukan perang saudara lagi namanya. Ya kan? Bayangkan antum itu mudaratnya itu. Banyak seperti itu, omnya aparat, keponakannya yang demonstrasi. Tetangganya yang aparat, tetangganya yang demonstrasi. Ya, karena apa? Karena memperebutkan sesuatu yang lebih buruk dari bangkai kambing. Nah, itu dia. Lebih buruk dari bangkai kambing. Rasul sendiri mengatakan dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Lalu mengapa kita ribut dengan bangkai kambing? Ya, ribut dengan bangkai kambing. Hobi ribut. Tapi tidak mencoba merubah dirinya. Ya, mencela pemerintah mudah, tapi mencela dirinya tidak bisa. Padahal dirinya sendiri tidak sholat, ya, istrinya masih berbuka aurat, tapi mencela pemerintah, dosa pemerintah korupsi, ya, lebih besar dosa tidak sholat daripada dosa korupsi, ya, karena ini ditanyain nanti di akhirat bukan kamu korupsi enggak, kamu nyuri enggak, sholat yang ditanya dulu. Ini kadang-kadang demonstrasi sholat bolong-bolong, ya kan, sholat bolong-bolong, yang perempuannya tidak pakai hijab, pendosa tapi mencela pendosa. Nah, sama aja itu kan, tidak sadar diri namanya kalau seperti itu. Ya kan? Tidak sadar diri. Itu dia. Maka dari itu jangan ikut-ikut demonstrasi ya. Atau kalau ada demonstrasi tidak usah dilihat lagi. Udah. Nanti antum terpancing emosi, ya. Mungkin di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, lebih kurangnya mana tahu ada yang salah Ustaz katakan, Ustaz mohon maaf ya. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.